Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Risma Palar dengan NIM 228213019 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan mengambil materi yang berjudul Konsep Biaya dan Manajemen Biaya, yang dimana konsep biaya dan manajemen biaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsep biaya, yang kedua itu ada klarifikasi biaya, dan yang terakhir ada aliran biaya. Di sini saya akan menjelaskan yang konsep biaya dulu. Konsep biaya itu ilmu ekonomi, penilaian moneter dari upaya material, sumber daya, waktu, utilitas dari dikonsumsi, resiko yang timbul dan peluang yang hilang dalam produksi atau barang dan jasa. Suatu perusahaan dapat menimbulkan sejumlah biaya seperti biaya peluang, biaya tetap, biaya variabel, biaya implisit, biaya eksplisit, biaya sosial, dan biaya lainnya. Nah, biaya juga mengacu pada pengukuran dalam istilah moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan untuk tujuan produksi barang atau pemberian jasa. Dalam konsep manufaktur, biaya mengacu pada jumlah total nilai moneter dari sumber daya yang digunakan dalam memproduksi atau membuat produk. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku itu buat material yang digunakan untuk memproduksi suatu barang untuk dilangsungkan ke tenaga kerja. Nah, yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu dari sumber daya manusia, atau tenaga kerja merupakan salah satu elemen faktor produksi. Dan yang ketiga itu ada beban. Beban itu jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam aktivitas produksi barang jadiin selain barang material dan biaya tenaga kerja. Contohnya untuk mengupah gaji ke karyawan, membayar sewa dan perusahaan. Dan yang kedua ada klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya juga memiliki pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan untuk melaporkan biaya berdasarkan tujuannya. Nah, biaya juga digolongkan terdapat 5 berdasarkan hal berikut. Yang satu, pertama berdasarkan objek pengeluaran. Yang kedua berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga berdasarkan hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Yang keempat berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang terakhir berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Dan yang terakhir itu ada aliran biaya, yang konsepnya penting dalam dunia akuntansi dan manajemen keuangan. Aliran biaya mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam produksi atau penyediaan suatu produk atau jasa. Aliran biaya juga menunjukkan pada cara biaya bergerak melalui proses produksi, operasional, dan administrasi perusahaan. Hal ini juga penting dalam akuntansi untuk memahami akuntansi manajemen administrasi perusahaan. Nah, aliran biaya juga banyak jenisnya. Jenis-jenis aliran biaya dalam akuntansi yaitu meliputi dengan biaya produksi, yang produksinya berakhir pada pencatatan harga pokok, produksinya jadi penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan selesai, gaji pekerja, belanja, dan bahan baku. Yang kedua itu biaya operasional, yang mencakup biaya yang terkait dengan operasional perusahaan seperti upah karyawan, listrik, telepon, dan selebihnya. Yang ketiga itu ada biaya administrasi, yang biaya administrasi mencakup biaya yang terkait dengan aktivitas administrasi perusahaan seperti upah pegawai, administrasi, biaya komputer, dan sebagainya. Yang keempat ada biaya depretasi. Yang kelima biaya amortisasi. Yang keenam biaya lingkaran dana. Dan yang materi terakhir ada konsep biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan tertentu. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep, yang berarti bahwa untuk tujuan yang diperlukan analisa yang berbeda pula, yaitu keputusannya biaya diferensial, biaya trackable, biaya kesempatan, biaya incremental, dan selanjutnya.
Nah, jadi untuk kesimpulannya, dalam konsep manufaktur, biaya mengacu pada jumlah total nilai moneter dari sumber daya yang digunakan dalam memproduksi atau membuat produk. Sumber daya ini juga berupa bahan mentah, tenaga kerja, dan tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.